Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Ferdinand Tarlina dari SOS Karyawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang sudah disampaikan oleh Bu Riau. Yang pertama itu adalah globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Globalisasi ekonomi antara lain terjadi dalam bentuk-bentuk berikut. Yang pertama itu adalah globalisasi produksi, di mana perubahan berproduksi di berbagai negara dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Hal ini dilakukan baik dengan karena upah buruh yang rendah, tarif BA masuk yang rendah, yang murah, infrastruktur yang memadai, ataupun karena iklim usaha dan politik yang kondusif. Dalam hal ini, dunia menjadi lokasi manufaktur global. Yang kedua adalah globalisasi pembiayaan. Perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh suatu pinjaman atau melakukan investasi baik dalam bentuk portofolio ataupun langsung di sebuah negara di dunia. Contohnya PT Telkom dalam memperbanyak satuan sambungan telepon, atau PT Jasa Marga dalam memperluas jaringan jalan tol telah memanfaatkan sistem pembiayaan dengan pola BOT atau Build Operate Transfer bersama mitra usaha dari mancanegara. Yang ketiga, globalisasi tenaga kerja. Perusahaan global mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang memiliki pengalaman internasional atau buruh kasar yang bisa diperoleh dari negara berkembang. Dengan globalisasi, maka human movement akan semakin mudah dan bebas. Di sini saya bisa terangkan globalisasi tenaga kerja ini seperti halnya di PT BAI. Di PT BAI itu banyak alat-alat canggih yang didatangkan langsung dari Cina, cuman tenaga kerja kita ini belum bisa memahami cara pemakaian barang tersebut. Nah, oleh sebab itu, karena yang investasi itu merupakan negara Cina, dibawalah pekerja profesional yang paham, yang ahli di bidangnya untuk mengoperasikan barang tersebut. Yang keempat, globalisasi jaringan informasi. Masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia karena kemajuan teknologi, antara lain melalui TV, radio, media cetak, dan lain-lain. Dengan jaringan komunikasi yang semakin maju. Komunikasi yang maju ini telah membantu meluasnya pasar ke berbagai belahan dunia untuk barang yang sama. Sebagai contoh, KFC, celana jeans Levi's, atau hamburger, dan yang melanda pasar juga itu adalah Pizza Hut, McD, banyak ya. Yang itu yang udah mendunia. Akibatnya selera masyarakat dunia baik yang berdomisili di kota ataupun di desa menuju pada selera global, pada selera yang mendunia. Selanjutnya, globalisasi perdagangan. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan non-tarif. Dengan demikian, kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin cepat dan ketat dan fair.
Apa sih dampak globalisasi ekonomi itu? Dampak globalisasi ekonomi itu terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dari segi-segi ini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif, dampak positifnya terlebih dahulu ya. Yang pertama, dampak positif. Dari aspek kreativitas dan daya saing, semakin terbukanya pasar untuk produk-produk ekspor, maka diharapkan tumbuhnya kreativitas dan peningkatan kualitas. Itu yang pertama, dampak globalisasi ekonomi, dampak positifnya ya. Yang dampak kedua, dari aspek permodalan. Dari sisi ketersediaan dana, akan semakin mudah untuk memperoleh investasi dari luar negeri. Investasi secara langsung seperti pembangunan pabrik akan turut membuka lowongan kerja. Nah, ini bisa kita contohkan juga sebagai PT-PT galangan yang ada di Bintan. Seperti halnya itu BAI, itu kan PT BAI itu kan dari investornya dari Cina. Kalau di PT Mitek itu investornya berasal dari Petronas Malaysia. Nah, jadi dampaknya tuh bisa anak-anak daerah Bintan ini bisa bekerja di sana. Ya cuman itu ada banyak kesulitan untuk masuk di sana. Dari berbagai segi, ya mungkin dari skill atau hal lainnya lah yang bisa berfaktor pada mudah atau sulitnya kita masuk kerja di sana. Selanjutnya yang ketiga, dari sisi semakin mudahnya diperoleh barang impor yang dibutuhkan masyarakat dan belum bisa diproduksi di Indonesia. Ya betul. Yang keempat, dari aspek meningkatnya kegiatan pariwisata sehingga membuka lapangan kerja di bidang pariwisata sekaligus menjadi ajang promosi produk Indonesia. Ya benar sekali, kalau dari aspek pariwisata di Bintan ini banyak sekali yang investornya berasal dari Australia, Cina, Amerika. Dulu saya pernah bekerja di Bintan Lagoon Resort, itu investornya merupakan orang Arab yang udah lama tinggal di Amerika. Jadi dia join dengan orang Amerika, membuka pariwisata, membuka privat resort di Bintan, yaitu BLR, Bintan Lagoon Resort. Dan itu dampaknya ya ke kita juga, dampaknya tuh ke masyarakat Bintan, jadi bisa bekerja di sana. Yang kedua ini dampak negatif. Dampak negatif yang pertama, di mana kondisi kapabilitas daya saing yang rendah dan ketidakmampuan Indonesia mengolah persaingan untuk menimbulkan mimpi buruk bagi perekonomian negeri ini. Yang kedua, membanjirnya produk-produk negara asing seperti produk Cina yang akhirnya mematikan produksi dalam negeri. Warga negara Indonesia hanya akan menjadi tenaga kasar bergaji murah, sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan skill akan dikuasai ekspatriat asing. Ya, di sini produk-produk Cina ini yang kita tahu merupakan produk-produk yang sangat murah. Kita butuh murah dibanding produk dalam negeri. Kadang produk dalam negeri ini mahalnya bikin kita geleng-geleng juga. Di Cina itu negaranya seperti apa ya, bisa dibilang tuh pencipta barang-barang grosir, dan mereka pun cerdas-cerdas bisa meniru produk asli, jadi diduplikat, di-KW-kan, dijual murah sama mereka. Berikutnya beberapa alternatif dalam mewujudkan kemandirian ekonomi Indonesia.
yaitu perlunya pemerintahan yang pro rakyat, pentingnya kebijakan protektif bagi industri dalam negeri, harus mengembangkan lokal ekonomi, perubahan alokasi anggaran ke sektor rakyat, pasar domestik, dan fasilitas publik, perluasan pengembangan usaha bersama, membuat pasar kebutuhan dan permintaan nasional, penguasaan industri, pengelolaan barang mentah hasil sumber daya alam Indonesia. Jadi kita juga masih kurang dalam pengelolaan barang mentah ya. Seperti di Batu 18 itu karet. Jadi kita masih barang mentah itu masih langsung aja diekspor gitu. Yang premium karet premium itu diekspor untuk dibuat ban, untuk dibuat pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan karet gitu. Jadi masih banyak barang mentah yang belum diolah. Selanjutnya itu koperasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang koperasi itu sendiri. Koperasi. Nah, kita mulai dari apa sih itu koperasi? Koperasi itu menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai prinsip koperasi. Koperasi ini banyak dijumpai di sekitar hidup sehari-hari, yaitu berbagai macam koperasi, mulai dari koperasi sekolah, koperasi desa, koperasi perusahaan, dan banyak lagi. Bagi yang tertarik di dunia koperasi, penting untuk memahami pengertian koperasi, fungsi, tujuan, dan jenis-jenisnya. Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan oleh International Cooperative Alliance atau Federasi Koperasi Non-Pemerintah Internasional, yaitu adalah anggota yang bersifat terbuka dan sukarela, pengelolaan yang demokratis, partisipasi anggota dalam ekonomi, kebebasan ekonomi, pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi. Di Indonesia sendiri telah dibuat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah: yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, pendidikan perkoperasian. Yang ketujuh, kerjasama antar koperasi. Jenis koperasi menurut fungsinya. Yang pertama, koperasi pembelian atau pengadaan konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Yang kedua, koperasi penjualan atau pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Yang ketiga, koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa di mana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Yang keempat, koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggotanya.
misalnya simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya. Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja. Yang pertama itu adalah koperasi primer. Koperasi ini minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang per seorangan. Yang kedua, koperasi sekunder adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan kerja yang luas. Selanjutnya, koperasi pusat adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer. Gabungan koperasi adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat. Induk koperasi adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi. Jenis koperasi menurut status keanggotaannya. Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya para produsen barang jasa dan memiliki rumah tangga usaha. Yang kedua, koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya adalah para konsumen akhir atau pemakai barang dan jasa. Kita akan lanjut ke sejarah koperasi. Sejarah koperasi di Indonesia menurut Undang-Undang tahun 1992 didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas-asas kekeluargaan. Secara singkat, gerakan koperasi bermula pada abad 20 yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Pada tahun 1896, seorang pamong praja yaitu Patih R. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto mendirikan sebuah bank untuk para pegawai negeri, yaitu Priyayi. The Wolf Van Westerhout sewaktu cuti berhasil mengunjungi Jerman dan menganjurkan akan mengubah bank pertolongan tabungan yang sudah ada menjadi bank pertolongan tabungan dan pertanian. Ia juga menganjurkan mengubah bank tersebut menjadi koperasi, yaitu koperasi kredit padi. Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberi peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama, yaitu ada di Tasikmalaya. Fungsi koperasi Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan, yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi dan masyarakat. Kedua, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia. Ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat. Keempat, mengembangkan perekonomian nasional. Kelima, mengembangkan kreativitas dan jiwa seperorangan berorganisasi bagi pelajar bangsa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahpahaman informasi, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.